Hasto, ruang sidang itu penuh sesak, dipenuhi wajah-wajah tegang yang menantikan pengungkapan kebenaran. Kilatan kamera berlomba menangkap momen, sementara hawa panas dari sorotan publik dan tekanan politik menyatu dalam udara yang menyesakkan. Di tengah ruangan, duduk seorang pria dengan jas abu-abu gelap, Hasto Kristianto, sosok yang selama ini dikenal tenang dan tak mudah goyah. Namun pagi itu berbeda, tatapannya kosong, tangan kirinya terus mengusap kening yang mulai mengeluarkan peluh. Beberapa kali ia meneguk air putih, seolah menelan kepanikan yang perlahan menjalar dari dalam. Jaksa KPK membuka sidang dengan pernyataan tajam, "Kami akan membuktikan bahwa keberadaan Harun Masiku tak lepas dari perlindungan struktural oleh aktor-aktor politik utama." Seketika, atmosfer berubah. Para wartawan menajamkan pendengaran, penasihat hukum mulai saling bisik, dan Hasto, yang biasanya lantang menjawab, kini hanya mengangguk pelan. Dokumen demi dokumen mulai dipaparkan di layar besar, termasuk sebuah bukti baru, transkrip komunikasi antara Harun dan pihak internal partai yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Tubuh Hasto terlihat makin lemah. Tangannya gemetar saat hendak membalik halaman notulen. Jaksa kemudian mengangkat satu lembar dokumen, yang disebut sebagai memo lantai 3, yang diduga ditandatangani oleh salah satu petinggi partai. Di balik memo itu, tersemat inisial yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik lorong kekuasaan, MS. Ruangan menjadi hening, bahkan detik jam dinding terdengar begitu nyaring. Hasto menarik napas panjang, matanya mencari-cari tempat berpijak. Ia mencoba berbicara, namun suaranya parau, nyaris tak terdengar. Saya tidak bisa." Kalimat itu terputus saat ia menunduk, lalu DUARR. Suara tubuhnya menghantam lantai membuat seisi ruang terkejut. Beberapa orang berteriak, petugas keamanan bergegas mendekat. Jaksa hanya berdiri mematung, sementara majelis hakim mengetuk palu menunda sidang darurat. Sekjen PDIP itu pingsan tepat di tengah persidangan yang paling dinanti publik. Petugas medis datang tergesa-gesa, detak jantungnya lemah, wajahnya pucat pasi. Di balik layar, beberapa anggota tim kuasa hukum mencoba menghubungi seseorang, bukan untuk keperluan medis, tapi tampaknya mengabarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pingsan. Peristiwa ini langsung mengguncang media. Berita tentang tumbangnya Hasto mendominasi siaran televisi dan lini massa sosial media. Namun lebih dari itu, rakyat mencium sesuatu yang tidak beres. Apakah ini hanya reaksi fisik, atau tanda runtuhnya benteng pertahanan dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi? Pihak KPK tak tinggal diam. Dalam pernyataan singkat usai kejadian, mereka menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan tanpa kompromi. "Kebenaran tidak bisa ditunda oleh insiden fisik," kata salah satu penyidik. Kalimat itu menjadi isyarat bahwa badai baru saja dimulai. Sementara Hasto dilarikan ke rumah sakit, publik mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ia simpan hingga tubuhnya tak sanggup menahan tekanan. Dan siapakah sosok berinisial MS yang ikut disebut dalam memo terlarang itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema, menjadi bara dalam tungku opini publik yang kini menyala tanpa kendali. Beberapa jam setelah Hasto tak sadarkan diri di ruang sidang, gedung KPK tak pernah sepi dari lalu lalang penyidik. Di lantai tertinggi, sebuah ruangan gelap hanya diterangi cahaya dari layar monitor dan tumpukan berkas yang tertata rapi. Disinilah investigasi mendalam tentang Harun Masiku bergerak secara senyap, tanpa kompromi, tanpa tekanan opini publik. Nama Harun memang telah lama menghilang dari peredaran, bagai hantu dalam dunia politik. Namun satu hal yang tak pernah pudar, bayangannya selalu membayangi mereka yang terlibat dalam proses pencalonan ilegal yang kini menjadi skandal nasional. Dan kini, bukti-bukti baru yang ditemukan mulai membuka tirai sandiwara yang selama ini tersusun rapi. Dalam salah satu dokumen digital yang berhasil dipulihkan dari server milik mantan staf DPP PDIP, terdapat file audio berdurasi 37 detik. Rekaman itu berisi percakapan antara dua orang yang tak disebutkan namanya, namun satu suara terdengar akrab di telinga publik. Suara berat, penuh wibawa, namun juga menekan. "Pastikan Harun aman, jangan ada celah, kita tak bisa ambil risiko," katanya. Penelusuran metadata mengarah ke sebuah perangkat yang diketahui pernah digunakan di rumah dinas seorang tokoh penting. Bukan sembarang tokoh, melainkan seseorang yang selama ini dianggap sebagai penjaga warisan politik Orde Lama yang telah bertransformasi menjadi kekuatan Orde Baru dalam selimut demokrasi, Megawati Soekarnoputri.
Tak hanya itu, sebuah laporan intelijen internal KPK menunjukkan bahwa Harun sempat terlacak di salah satu villa pribadi di kawasan Puncak. Villa itu, menurut catatan notaris, dimiliki oleh yayasan yang diketuai oleh nama yang sangat dekat dengan lingkaran elit PDI Perjuangan. Dalam penggeledahan tak resmi, ditemukan paspor atas nama palsu, uang tunai dalam mata uang asing, dan lembaran logistik medis. Pertanyaannya, siapa yang membiayai semua ini? Seorang mantan ajudan partai, dalam status sebagai saksi pelindung, akhirnya angkat bicara. Ia menyebutkan bahwa sejak Harun ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pertemuan darurat sering terjadi di lantai 3 kantor pusat partai. Di sana, keputusan-keputusan penting diambil secara tertutup. Ia menyebut nama Hasto, tapi juga mengisyaratkan figur lain yang jauh lebih tinggi dan sangat ditakuti. Penyidik menyandingkan informasi itu dengan dokumen lama yang sebelumnya diabaikan, catatan agenda pribadi Harun yang sempat tertinggal di kamar hotelnya sebelum menghilang. Di sana tertulis jadwal pertemuan dengan inisial, Ibu M, bertanggal 2 hari sebelum Harun dinyatakan hilang dari pantauan imigrasi. Jejak digital pun mengonfirmasi bahwa ponsel Harun sempat aktif di lokasi sekitar kediaman Megawati di Jalan Tauku Umar, meski hanya selama 17 menit. Terlalu singkat untuk kunjungan resmi, tapi cukup lama untuk menyerahkan sesuatu, atau menerima perintah. KPK tak bisa lagi membungkam kecurigaan. Dalam konferensi pers tertutup, seorang penyidik senior mengatakan, kita tidak lagi bicara soal perlindungan individu. Ini adalah jaringan perlindungan sistemik, dan pusatnya kemungkinan berada lebih dekat ke puncak daripada yang kita duga. Sementara itu, Hasto masih dirawat di rumah sakit dengan pengawasan ketat. Beberapa media berspekulasi bahwa ia sedang dalam tekanan luar biasa, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena takut membuka mulut. Apalagi jika yang akan terbuka bukan sekadar aib politik, tetapi kemungkinan keterlibatan sang ibu bangsa dalam persekongkolan tingkat tinggi. Di luar gedung KPK, masyarakat mulai bersuara. Teriakan tuntutan keadilan menggema di berbagai kota. Di media sosial, tagar-tagar tangkap Harun dan tagar bongkar Puncak Merah terus menjadi trending. Publik merasa telah cukup lama dibohongi. Kini mereka menuntut satu hal, kebenaran yang tak lagi dikurung oleh kekuasaan. Malam itu, di salah satu ruangan tersembunyi dalam kompleks Gedung Merah Putih, sekelompok penyidik bekerja tanpa henti. Bukan sekadar menelusuri data, mereka tengah membedah sesuatu yang jauh lebih dalam, jejaring perlindungan Harun Masiku. Sebuah sistem gelap yang selama ini sulit disentuh, kini mulai kehilangan topengnya. Salah satu penyidik, seorang ahli digital forensik, menemukan percakapan terenkripsi yang diambil dari ponsel lama milik staf partai. Percakapan itu, setelah berhasil diurai, mengungkap sandi-sandi operasional, yang digunakan untuk memindahkan Harun dari satu tempat ke tempat lain. Kode seperti, ladang, taman tengah, dan ibu besar, kerap muncul dalam komunikasi tersebut. Di dalam sistem itu, ternyata ada satu nama yang selalu menjadi penghubung, koordinator bayangan. Sosok ini diduga berperan sebagai jembatan antara Harun dan pusat kekuasaan. Ia tak pernah muncul di publik, tetapi pergerakannya terekam dalam log perjalanan beberapa kendaraan yang digunakan Harun selama pelarian. KPK kemudian menemukan catatan digital GPS yang mengarah ke sebuah rumah aman di Yogyakarta. Lokasi ini beroperasi dengan tingkat pengamanan tinggi, lengkap dengan sistem kamera tertutup yang tak terhubung ke jaringan umum. Menariknya, salah satu kendaraan yang tercatat pernah masuk ke lokasi tersebut terdaftar atas nama Yayasan Keluarga Elit Partai Politik. Penyidik yang menyamar sebagai teknisi jaringan berhasil menyusup ke tempat itu. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan kecil yang telah dikosongkan terburu-buru. Namun ada satu benda yang tertinggal, sebuah koper hitam dengan logo partai dan bekas stiker yang bertuliskan, L3CONF, diduga singkatan dari, Lantai 3 Konfidensial. Koper itu menjadi titik balik. Isinya bukan hanya dokumen, tetapi juga 2 flash disk berisi rekaman CCTV internal dari kantor pusat partai. Salah satu rekaman menunjukkan sosok Hasto menyerahkan koper serupa kepada seorang pria bertubuh tambun yang dikenal sebagai penghubung antara elit partai dan relawan garis keras. Transaksi itu terjadi di malam hari, di parkiran belakang gedung partai, di luar jadwal resmi kegiatan apapun. Saat video itu diputar dalam rapat penyidik, keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa orang saling berpandangan, sadar bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar pelanggaran etika politik, melainkan indikasi persekongkolan dalam skala yang mengkhawatirkan.
Namun yang paling mengejutkan bukan rekaman itu, melainkan satu pesan suara yang disimpan dalam flash disk. Suara seorang perempuan terdengar jelas, memberi instruksi untuk mengamankan Harun ke lokasi baru, dan memastikan media tak mencium bau apapun. Suara itu identik dengan seseorang yang selama ini dianggap tak tersentuh. Saat ahli suara membandingkan dengan rekaman publik, kesimpulannya mengejutkan, 99,8% identik dengan Megawati Soekarnoputri. KPK menghadapi dilema. Langkah berikutnya bukan sekadar menyelidiki, tapi mempertaruhkan stabilitas politik nasional. Jika skema perlindungan ini benar melibatkan tokoh sebesar itu, maka ini bukan hanya soal Harun Masiku, melainkan tentang pengkhianatan terhadap sistem hukum negara. Di tengah kebimbangan, bocoran dari dalam KPK mulai merembes ke media. Sebuah akun anonim di media sosial mengunggah tangkapan layar peta pergerakan Harun dan penghubungnya. Dalam hitungan jam, publik sudah tahu, Harun tidak sekadar dilindungi, ia dijaga oleh tangan-tangan kuat dari dalam lingkaran terdalam politik negeri ini. Pagi itu, suasana gedung KPK mendadak berubah. Para jurnalis yang biasanya datang dengan santai kini berbondong-bondong memadati halaman depan. Isu besar berhembus sejak dini hari, akan ada penetapan tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Tapi bukan sembarang tersangka, rumornya. Kali ini nama yang diumumkan adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Republik ini. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua KPK melangkah ke podium dengan wajah yang tak biasa. Serius, nyaris tanpa ekspresi. Sorot matanya dingin, seperti sedang memikul beban sejarah. Di belakangnya, layar besar menampilkan logo KPK dan tulisan, Konferensi Pers Khusus Tindak Lanjut Penyelidikan Harun Masiku. Setelah menguraikan kronologi penyidikan, bukti-bukti digital, serta kesaksian kunci yang telah dikumpulkan dalam beberapa bulan terakhir, ia berhenti sejenak. Semua mata tertuju padanya. Detik berikutnya menjadi penentu arah politik bangsa. Dengan mengacu pada pasal 21 UU Tipikor tentang upaya menghalangi penyidikan secara sistematis dan terorganisir, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru berinisial MS, atas dugaan keterlibatan langsung dalam menyembunyikan dan melindungi buronan Harun Masiku. Suasana seketika membeku. Meskipun hanya disebut dengan inisial, seluruh negeri tahu siapa yang dimaksud. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, tokoh politik yang selama ini dianggap tak tersentuh, resmi masuk dalam jerat hukum. Berita itu menyebar seperti kobaran api di padang kering. Televisi menyiarkan breaking news tanpa henti, media sosial meledak dengan berbagai reaksi. Pendukungnya menyebut ini manuver politis, sementara pihak lain menyambutnya sebagai kemenangan kecil dalam perang panjang melawan kekuasaan yang tak transparan. Istana pun terkena dampaknya. Beberapa tokoh senior partai bergegas menghadap presiden. Mereka mendesak agar istana bersikap, bahkan ada yang menuntut agar proses hukum ini dihentikan demi stabilitas nasional. Namun presiden hanya menjawab singkat, "Saya tidak akan intervensi hukum. Biarkan KPK bekerja." Di kantor pusat partai, situasi tak kalah panas. Sejumlah kader senior terlihat keluar masuk dengan raut tegang. Sebagian mulai saling menyalahkan, sisanya mencoba mengkonsolidasikan kekuatan agar partai tidak runtuh secara internal. Faksi-faksi mulai terbentuk, dan aroma perpecahan tak lagi bisa disembunyikan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hasto yang sebelumnya dirawat intensif akhirnya kembali sadar. Tapi yang menarik, saat ditanya oleh penyidik, ia hanya menjawab singkat, "Saya tak bisa melawan garis perintah." Sebuah kalimat ambigu yang justru memperkuat dugaan bahwa keputusan perlindungan terhadap Harun memang datang dari pusat kekuasaan partai. Sementara itu, surat pemanggilan resmi terhadap Megawati telah dikirimkan. Meski secara protokol ia berstatus warga negara biasa, pengamanan terhadap proses hukum dilakukan berlapis. Reaksi dari pendukung garis keras mulai muncul, bahkan beberapa ormas mulai mengancam akan melakukan aksi besar-besaran. Namun KPK bergeming. Dalam keterangan susulan, juru bicara mereka menyatakan, "Kami tidak bekerja berdasarkan nama. Kami bekerja berdasarkan bukti." Pernyataan yang sederhana namun menusuk dalam. Sebuah sinyal bahwa hukum kini benar-benar sedang menguji integritas dan ketegasan negara. Hari itu tercatat dalam sejarah sebagai hari ketika seorang tokoh sentral dalam peta politik nasional tak lagi kebal terhadap hukum. Dan di balik semua ini, satu pertanyaan masih menggantung, di mana Harun Masiku berada saat ini? Dan siapa lagi yang tahu di mana ia disembunyikan?
Hari-hari setelah penetapan tersangka MS menjadi babak paling kelam dalam sejarah politik tanah air. Kantor pusat partai yang dulunya penuh kepercayaan diri, kini berubah menjadi benteng krisis. Para loyalis saling curiga, dan faksi-faksi yang selama ini diam mulai menunjukkan taring masing-masing. Retakan internal tak lagi bisa ditutupi. Megawati belum memberikan pernyataan publik sejak kabar keterlibatannya diumumkan. Kediamannya dijaga ketat, akses media dibatasi. Namun di dalam, sejumlah sumber membocorkan bahwa pertemuan darurat digelar selama berjam-jam, membahas dua opsi pahit, melawan balik atau mundur terhormat. Di sisi lain, KPK mempercepat geraknya. Mereka membentuk tim investigasi khusus untuk melacak kembali semua jejak keuangan dan komunikasi yang berpotensi mengaitkan Megawati dengan skema pelarian Harun. Bukan hanya nama besar yang mereka kejar, melainkan sistem yang selama ini menyembunyikan kebenaran di balik simbol kekuasaan. Presiden, yang awalnya diam, akhirnya angkat bicara dalam pidato kenegaraan yang mendadak. Tanpa menyebut nama, ia menegaskan pentingnya supremasi hukum dan perlunya bangsa ini melepaskan diri dari budaya kultus individu. Pesan itu jelas, dan rakyat menangkap arah angin yang berubah. Sementara itu, Harun masih menjadi misteri. Tapi satu kejutan muncul, sebuah video pendek dikirim ke redaksi salah satu media nasional. Dalam video buram itu, terlihat sosok pria berkacamata hitam memberi isyarat damai sambil berkata, "Saya tidak akan melawan, tapi saya ingin kebenaran lengkap disampaikan." Video itu ditandatangani inisial, HM. Apakah Harun sedang bersiap menyerahkan diri? Atau ini bagian dari permainan yang lebih besar? Di tengah gonjang-ganjing itu, publik mulai bicara lebih keras. Demonstrasi muncul bukan hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota besar lainnya. Spanduk bertuliskan, "Akhiri dinasti, hidup keadilan." Membanjiri jalan-jalan. Generasi muda, yang selama ini apatis terhadap politik, mendadak tergerak. Sebagian kader senior partai mulai menarik diri dari lingkaran inti. Mereka menolak memberikan pembelaan terbuka untuk Megawati, dan memilih menyelamatkan citra partai dari kehancuran total. Sebuah surat internal berisi permintaan pengunduran diri Megawati sebagai ketua umum beredar luas, bocor ke publik dan memicu gelombang perdebatan. Salah satu anggota DPR dari PDIP yang terkenal vokal, menyampaikan pernyataan mengejutkan dalam wawancara televisi, "Tak ada orang yang lebih besar dari Republik ini. Jika benar Ibu Megawati terlibat, maka ia pun harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum." Kalimat itu mengguncang partai dari dalam, sekaligus menunjukkan bahwa kesetiaan politik kini mulai retak. Di ruang sidang, persiapan kasus Megawati berjalan cepat. Bukti-bukti digital, rekaman suara, dan kesaksian dari lingkaran dalam partai dikonsolidasikan. Jaksa mengajukan permintaan agar persidangan dilakukan terbuka demi akuntabilitas publik. Langkah itu dianggap simbolik, tidak ada lagi ruang gelap dalam kekuasaan. Sementara proses hukum berjalan, satu pertanyaan mulai menggema di kalangan pengamat dan rakyat, apakah ini benar-benar akhir dari sebuah dinasti politik? Ataukah hanya pergantian kulit dari kekuasaan lama yang akan bereinkarnasi dengan wajah baru? Namun sejarah mengajarkan, ketika kekuasaan mulai kehilangan pijakan moral dan kepercayaan rakyat, maka waktunya memang sudah habis. Dan kini, seluruh negeri menyaksikan detik-detik jatuhnya sebuah era yang selama ini tampak tak tergoyahkan.